Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan ke materi sistem dan struktur politik ekonomi masa demokrasi parlementer. Dan diharapkan kepada anak-anak kami agar terus mengikuti pembelajaran daring kita saat ini demi memperlancar proses belajar mengajar. Baik, kita mulai. Sistem dan struktur politik ekonomi masa demokrasi parlementer yang terjadi sekitar tahun 1950 sampai 1959. Perkembangan politik masa demokrasi parlementer. 1. Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan kabinet parlementer adalah sistem pemerintahan yang parlemennya atau badan legislatifnya memiliki peranan atau tugas penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, Parlemen memiliki hak atau wewenang untuk mengangkat Perdana Menteri, dan sewaktu-waktu Parlemen juga dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya atau prosedur yang bertujuan untuk mengalahkan atau mempermalukan suatu pemerintahan. Ciri-ciri sistem pemerintahan kabinet parlementer. Yang pertama, sistem pemerintahan kabinet parlementer dikepalai oleh seorang Perdana Menteri, di mana Perdana Menteri sebagai kepala di pemerintahan, sedangkan kepala negara dikepalai oleh Presiden atau Raja. Kemudian, sistem pemerintahan kabinet parlementer itu Perdana Menterinya memiliki hak prerogatif atau hak untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin di departemen dan non-departemen. Yang ketiga, menteri-menteri bertanggung jawab pada kekuasaan legislatif. Yang keempat, kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Yang kelima, kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif. Yang keenam, Parlemen sebagai pemegang kekuasaan di suatu negara. Pelaksanaan sistem pemerintahan kabinet parlementer. Yang pertama, sistem pemerintahan kabinet parlementer itu dilandasi oleh Undang-Undang Dasar 1950. Ketika Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, Undang-Undang Dasar yang digunakan bukan Undang-Undang Dasar tahun 1945, tetapi undang-undang yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar tahun 1950. Yang kedua, sistem pemerintahannya parlementer, artinya sistem pemerintahannya disusun menurut kekuatan partai. Yang ketiga, seringkali terjadi pergantian kabinet karena adanya perbedaan kepentingan antara suatu partai dan tidak pernah terselesaikan dari tahun 1950 sampai 1959, sehingga sering terjadi pergantian kabinet, di antaranya yaitu 1. Kabinet Natsir, yang terjadi sekitar tanggal 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Kabinet ini dilantik pada tanggal 7 September 1950 oleh Muhammad Natsir dari Partai Masyumi. Tokoh-tokoh terkenal pada kabinet ini yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Mr. Asad Insinyur Juanda, dan Profesor Dr. Soemitro Djohadi Kusumo. Di mana program pokok dari kabinet Natsir itu diantaranya adalah 1. Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman. 2. Menyempurnakan organisasi angkatan perang. 3. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat. Yang kedua, Kabinet Sukiman yang terjadi sekitar tanggal 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Setelah Kabinet Natsir mengembalikan kekuasaannya ke Presiden, Presiden Soekarno memilih Siddiq Djojo Sukatro dari PNI dan Sukiman Wijo Sanjojo dari Masyumi untuk membentuk kabinet koalisi atau kabinet gabungan antara Masyumi dan PNI. Sehingga kabinet ini dikenal dengan nama Kabinet Sukiman Sohirjo, di mana program pokok dari kabinet Sukiman ini adalah 1. Menjamin keamanan dan ketentraman. 2. Menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif.
serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. Yang ketiga, menyiapkan undang-undang tentang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerjasama, penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh. Yang ketiga, Kabinet Wilopo yang terjadi sekitar tanggal 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Kabinet Wilopo didirikan pada tanggal 1 Maret 1952. Kabinet ini didirikan oleh Perdana Menteri Wilopo, sehingga kabinet ini mendapat dukungan dari Partai PNI, Masyumi, dan PSI, di mana program pokok dari Kabinet Wilopo adalah terbagi dua, yaitu yang pertama program dalam negeri dan yang kedua program luar negeri. 1. Program dalam negeri. Program dalam negeri itu diantaranya adalah A. Menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih Dewan Konstitusi, DPR, dan DPRD. Kemudian meningkatkan kemakmuran rakyat dan meningkatkan pendidikan rakyat. Yang kedua, program luar negeri, yaitu diantaranya penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda, pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia, dan menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif. Yang keempat, Kabinet Alisostro Amijoyo yang terjadi sekitar tanggal 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Kabinet Alisostro Amijoyo dibentuk pada tanggal 31 Juli 1953. Kabinet ini mendapat dukungan dari Partai Nahdlatul Ulama. Kabinet ini diketuai oleh Perdana Menteri Alisostro Amijoyo dan Wakil Perdana Menteri Mr. Wongsonegoro dari Partai PIR atau Partai Indonesia Rakyat. Di mana program pokok dari Kabinet Alisostro Amijoyo adalah 1. Meningkatkan keamanan dan kemakmuran. 2. Menyelenggarakan pemilu dengan segera. 3. Pembebasan Irian Barat secepatnya. 4. Pelaksanaan politik bebas aktif. 5. Penyelesaian pertikaian politik. Yang kelima, Kabinet Burhanuddin Harahap yang terjadi sekitar tanggal 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Setelah Kabinet Alisostro Amijoyo berakhir, kemudian digantikan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap yang berasal dari Partai Masyumi, di mana program pokok dari Kabinet Burhanuddin Harahap adalah 1. Mengembalikan kewibawaan pemerintah, yaitu mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah. 2. Melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan mempercepat terbentuknya parlemen baru. Yang ketiga, perjuangan pengembalian Irian Barat. Yang keempat, politik kerjasama Asia Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif. Yang keenam, Kabinet Alisostro Amijoyo 2, yaitu yang terjadi sekitar tanggal 20 Maret 1956 sampai 4 Maret 1957. Kabinet ini dibentuk pada tanggal 20 Maret 1956. Kabinet ini didukung oleh Partai PNI, NU, dan Masyumi. Program pokok dari Kabinet Alisostro Amijoyo adalah 1. Perjuangan mengembalikan Irian Barat. 2. Pembentukan daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota DPRD. 3. Mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai. 4. Menyehatkan perimbangan keuangan negara. 5. Pemulihan keamanan dan ketertiban. Pembangunan 5 tahun. Menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Yang ketujuh, Kabinet Juanda yang terjadi sekitar tanggal 9 April 1957 sampai 5 Juli 1959. Kabinet ini dipimpin oleh Insinyur Juanda. Kabinet ini dikenal dengan kalangan ahli dan bukan dari suatu partai politik. Di mana program pokok dari Kabinet Juanda adalah 1. Membentuk Dewan Nasional. 2. Normalisasi keadaan RI. 3. Perjuangan pengembalian Irian Barat. 4. Mempercepat proses pembangunan. Kita lanjutkan.
Perkembangan ekonomi Indonesia pada demokrasi parlementer. Pada demokrasi parlementer, bangsa Indonesia menghadapi permasalahan ekonomi. Permasalahan yang dihadapi pemerintah Indonesia pada saat itu mencakup permasalahan jangka pendek dan permasalahan jangka panjang. Permasalahan jangka pendek yang dihadapi pemerintah Indonesia adalah tingginya jumlah mata uang yang beredar dan meningkatnya biaya hidup. Sedangkan permasalahan jangka panjang yang dihadapi pemerintah Indonesia adalah pertambahan jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraan yang rendah. Jadi, untuk memperbaiki kondisi ekonomi, pemerintah melakukan berbagai upaya, antara lain. 1. Gunting Sapruddin. Ya, dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi defisit anggaran, pada tanggal 20 Maret 1950, Menteri Keuangan Sapruddin Prawira Negara mengambil kebijakan memotong semua uang yang bernilai 2,5 rupiah ke atas hingga nilainya tinggal setengah. Melalui kebijakan ini, jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Yang kedua, sistem ekonomi gerakan benteng. Sistem ekonomi gerakan benteng merupakan usaha pemerintah untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Struktur ekonomi kolonial membawa dampak perekonomian Indonesia banyak dikuasai oleh perusahaan asing dan dipegang oleh kelompok etnis Cina sebagai penggerak perekonomian Indonesia. Kondisi inilah yang ingin diubah melalui sistem ekonomi gerakan benteng, yaitu diantaranya. 1. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Yang kedua, para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing dan diberikan bantuan kredit. Yang ketiga, para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap berkembang menjadi maju. Gerakan benteng dimulai pada bulan April 1950, tetapi tujuan program ini tidak dapat tercapai dengan baik dan mengakibatkan beban keuangan pemerintah semakin besar, sehingga tidak tercapainya tujuan gerakan benteng. Tujuan yang tidak tercapai itu disebabkan oleh yang pertama, para pengusaha pribumi sangat bergantung kepada pemerintah. Yang kedua, para pengusaha kurang sangat bergantung untuk mengembangkan usahanya. Yang ketiga, para pengusaha ingin cepat mendapatkan keuntungan besar dan menikmati cara hidup mewah. Yang ketiga, nasionalisasi perusahaan asing. Nasionalisasi perusahaan asing dilakukan dengan pencabutan hak milik Belanda atau hak milik negara asing yang kemudian diambil alih atau ditetapkan statusnya sebagai milik pemerintah RI. Nasionalisasi yang dilakukan pemerintah terbagi dalam 2 tahap. Tahap pertama yaitu tahap pengembalian alihan, penyitaan dan penguasaan. Tahap kedua yaitu tahap pengambilan kebijakan yang pasti, yakni perusahaan-perusahaan yang diambil alih itu kemudian dinasionalisasikan. Yang keempat, finansial ekonomi atau PINEK. Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap, Indonesia mengirim delegasi atau perwakilan ke Belanda untuk merundingkan masalah PINEK. Perundingan ini dilakukan pada tanggal 7 Januari 1956. Rancangan persetujuan PINEK yang diajukan Indonesia terhadap pemerintah Belanda adalah sebagai berikut. 1. Hubungan PINEK Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral atau hubungan antar dua pihak. Yang kedua, hubungan PINEK didasarkan atas undang-undang nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain. Yang kelima, rencana pembangunan 5 tahun. Pada masa Kabinet Ali Sastro Amijoyo II, pemerintah menyusun rencana pembangunan 5 tahun yang dilaksanakan pada tahun 1956 sampai 1961.
Namun, rencana ini tidak berjalan dengan baik karena disebabkan oleh hal-hal berikut. 1. Perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan gejolak ekonomi. 2. Adanya kericuhan antara pusat dan daerah sehingga banyak daerah yang melaksanakan kebijakan ekonominya masing-masing. Kelebihan sistem pemerintahan kabinet parlementer. 1. Suatu kebijakan dapat ditangani dengan cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. 2. Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet, sehingga kabinet berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan. Kemudian kekurangan-kekurangan sistem pemerintahan kabinet parlementer. Yang pertama, kedudukan badan eksekutif bergantung pada parlemen, sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen. Yang kedua, kedudukan badan eksekutif tidak bisa ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya, karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar. Mungkin cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.